pagi Ibu. Hari gini dong. Udah deh. Kamu bangun. Nggak usah. Oke, selamat pagi Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Adi, saya menjaga poli umum pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Vanessa dong. Vanessa, umur berapa? 39 tahun. Baik, Ibu Vanessa tinggalnya di mana? Di Cibinong. Lalu pekerjaannya apa Ibu? Saya dosen dong. Dosen. Oh iya, baik Bu. Ibu Vanessa memiliki keluhan apa sehingga datang pada saya pada pagi hari ini? Gini akhir-akhir ini saya sering kencing dong. Terus kemarin juga saya cek ternyata gula saya memang tinggi dong. Jadi gimana ya dok? Sudah berapa lama Ibu merasakan gejala ini? Kira-kira untuk sering kencingnya itu 2 mingguan sih dok. Sampai mengganggu aktivitas sehari-hari ya? Lumayan sih karena kan harus bolak-balik kamar mandi ya dok. Untuk Ibu pola makannya biasanya seperti apa Ibu? Seperti jenis makanannya, apakah tinggi dari gula ataukah setiap makan nasinya banyak? Lalu untuk porsinya bisa dijelaskan ke saya seperti apa? Untuk makanan sehari-hari saya biasa dok, cuman nasinya sih saya yang banyak ya, makan ya tetap 3 kali, tapi nasi itu bisa 3 centong, 4 centong lebih dong sekali itu. Jadi itu banyak sih saya makan nasi. Terus saya juga suka minum Coca-Cola dok. Terus sehari ya 3 kali lah saya makan dok. Untuk Ibu Vanessa, apakah juga ada program atau rutin dalam berolahraga? Enggak sih dok, saya juga jarang bisa olahraga. Apakah Bu Vanessa juga tadi gulanya tinggi ya Bu? Iya. Apakah Bu Vanessa juga ada memiliki gejala-gejala lain seperti misalnya beberapa hari ini Bu Vanessa mengalami penurunan berat badan ataupun adanya kesemutan, pandangan tiba-tiba kabur, atau gejala-gejala yang lain yang bisa dijelaskan ke saya? Saya sering kencing ya, nafsu makan saya meningkat sih dok. Selain itu saya juga di kantor sering gampang haus, jadi minum terus gitu dok. Untuk kesemutan sih saya belum merasakan ya dok, nggak merasakan sama sekali kesemutan. Apakah Bu Vanessa sebelumnya pernah merasakan gejala seperti itu? Nggak pernah dok. Nah, Ini baru pertama kali. atau memiliki penyakit lain Ibu Vanessa? Nggak dok. Belum ada ya. Apakah Ibu Vanessa sekarang sedang mengonsumsi obat-obatan? Nggak dok. Tidak ada ya. Atau ada alergi obat? Ada dicoba ya dok. Penisilin? Tidak. Tidak dok. Baik Ibu Vanessa, lalu apakah Ibu Vanessa ada punya di keluarga ada memiliki gejala yang sama seperti Ibu Vanessa? Sebenarnya ada dok, dulu kakek saya kan. Gejalanya sama ya? Oh iya dok, dia sering kencing, sering makan, sampai bahkan matanya kabur dok. Ya. Lalu jadi dari sini saya dapat mendapatkan informasi ya Ibu Vanessa daripada apa yang Ibu Vanessa rasakan, yaitu dari keluhan, lalu kemudian dari pola hidupnya, dari pola makan Ibu Vanessa, yang dimana Ibu Vanessa ini memiliki makan yang banyak nasinya ya untuk porsinya. Kemudian selain itu juga Ibu Vanessa memiliki kecenderungan dari genetik ya, daripada orang tua atau kakek dari Ibu Vanessa juga mengalami gejala yang sama, di mana ini terindikasi bahwa Ibu Vanessa mungkin bisa terkena diabetes, di mana diabetes sendiri ini merupakan suatu penyakit mana gula darah pada Ibu Vanessa ini tinggi, yang disebabkan karena tidak ada atau rendahnya daripada hormon yang disebut hormon insulin di tubuh Ibu Vanessa. Hormon insulin sendiri yaitu hormon yang berfungsi sebagai untuk menangkap daripada gula dalam darah yang kemudian dapat diubah menjadi energi dalam tubuh. Sehingga dengan rendahnya daripada hormon insulin ini, maka kandungan gula darah dalam tubuh akan meningkat. Yang dimana kandungan gula darah dalam tubuh ini dia menyebabkan meningkat sehingga akan dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ lain, yaitu akhirnya menyebabkan suatu penyakit yang fatal. Oke, maka dari itu saya akan
memberikan suatu perencanaan program, yaitu yang pertama ada program mengubah pola hidup daripada aktivitas ibu sehari-hari, diubah pertama dari olahraganya. Daripada sebelumnya ibu yang jarang olahraga, maka sekarang harus olahraga ya ibu, yaitu dengan cara olahraga seperti olahraga aerobik yang ringan ataupun jogging ataupun renang. Itu bisa dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu dengan estimasi waktu yaitu sekitar setengah jam sampai 45 menit selama satu kali olahraga ya. Kemudian selain itu juga harus diperhatikan pada pola makan ibu, yang dimana ibu harus ingat ya ada 3J, jenis, jam, dan juga jumlah. Dimana jenisnya sendiri ibu harus perhatikan makanan yang harus yang rendah gula, seperti makanan yang manis-manis harus dikurangi, dan juga nasi karena merupakan sumber karbohidrat yang tinggi oleh karena gula, maka dapat diganti dengan seperti kentang yang tinggi dengan serat. Kemudian makanan yang berlemak juga dikurangi karena lemak kemudian dapat diubah ibu menjadi gula sehingga menyebabkan gula darah ibu tinggi. Kemudian meningkatkan konsumsi sayur-sayuran ya yang tinggi serat. Selain itu untuk jamnya ibu juga tidak disarankan ya makan kurang dari 3 jam sebelum tidur, karena tidak ada aktivitas sebelum tidur maka menyebabkan adanya pengubahan dari makanan ibu dirubah menjadi lemak, tidak menjadi energi, sehingga lemak ini dapat meningkatkan gula dalam darah ibu. Kemudian juga porsinya atau jumlahnya ya ibu, jumlahnya sendiri untuk makanan ya sekitar 3 kali sehari ya ibu. Untuk makanan juga porsinya jangan banyak-banyak, nasinya dikurangi, dan juga jika masih lapar juga bisa diberikan snacknya yaitu menggunakan buah-buahan jangan yang tinggi gula ya ibu, contohnya pisang, bisa diganti dengan alternatif seperti apel ataupun pear. Kemudian setelah itu juga ibu saya akan berikan suatu obat-obatan ya, yaitu obat minum tablet, yang dimana obat ini obat metformin ini untuk menurunkan gula darah ibu, dimana obat metformin ini cara pakainya yaitu dengan diminum 1 kali sehari saat malam hari, saat makan ataupun setelah makan. Jika saat makan maka saat 3 sendok suapan pertama, setelah itu ibu minum obat baru dilanjutkan makan ya. Dimana ini memiliki efek samping, dimana ini dapat mengganggu pada pencernaan ibu. Dimana ini makanya saya memberikan ibu dosis bertahap ya, dimulai dari 1 kali sehari dulu, dimana kemudian akan dilakukan suatu monitoring ya ibu. Ibu harus rajin monitoring ini agar dapat memberitahu kepada saya juga untuk memberitahu kondisi dari mana gula darah ibu seperti apa, sehingga haruskah dilanjutkan pengobatan ataukah dilakukan suatu tindakan yang lain. Nah, yang pertama dilakukan monitoring, yaitu pertama monitoring gula darah ibu, yaitu yang pertama gula darah puasa, yaitu puasa sekitar 8-12 jam lalu dicek gula darahnya. Kemudian yang lain juga bisa dilakukan dengan gula darah setelah makan 2 jam. Kemudian adanya gula darah sewaktu-waktu ya Bu, bisa dilakukan tesnya di klinik. Kemudian adanya HbA1c, pemeriksaan HbA1c sendiri yaitu ada HbA1c yaitu suatu protein dalam darah yang dimana di dalamnya terdapat gula. Dimana jika HbA1c ini tinggi, maka kandungan gula dalam darah ibu juga akan tinggi, maka sehingga dari itu juga harus dimonitor ya ibu. Selain itu juga adanya ibu bisa memeriksa gula darah ibu sendiri di rumah, yaitu dengan ibu membeli alat glukometer, kemudian dicek pada saat sebelum makan maupun setelah makan 2 jam, kemudian sebelum tidur ibu bisa dicek sendiri. Apakah dari sini ibu memiliki pertanyaan? Tidak ada ya. Baik ibu, saya izin cross check ulang dari mana pada ibu Vanessa ini umur 30 tahun, dan juga ibu ini Vanessa ya, umur 30 tahun. Kemudian ibu ini memiliki keluhan tadi ya, ya. Kemudian keluhan tersebut ibu juga rasakan juga baru-baru, ibu juga memiliki gula yang tinggi dan juga keluarga juga memiliki gejala yang sama ya, ibu sering kencing ya. Nah, dari situ juga saya mendapatkan bahwa ibu ini terindikasi terkena diabetes mellitus, dimana ini merupakan kondisi di mana gula pada darah ibu tinggi, sehingga harus dilakukan suatu perubahan daripada lifestyle, mulai dari aktivitas olahraganya ditingkatkan, kemudian pola makannya dijaga, dan juga diberikan obat-obatan untuk menurunkan gula darahnya. Ya ibu, sekian, dan juga jangan lupa dilakukan monitoring ya ibu, untuk mengetahui gula darahnya seperti apa. Apakah dengan program ini ibu gula darahnya menurun atau tidak? Ya, seperti itu ibu. Apakah paham? Ya baik.
mukanya dia nggak kelihatan dari tadi. Ya